Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai vektor dalam ruang dimensi 3. Nah, pada vektor dalam ruang dimensi 3 ini berarti yang kita bahas berkaitan dengan dimensi 3 atau bangun ruang ya yang kita bicarakan. Jadi kalau kemarin koordinatnya hanya ada sebatas X dan Y, sekarang kita menambah satu koordinat yaitu X, Y, dan Z. Nanti seperti apa gambarnya kita lihat ya. Nah, misalkan ini secara umum, misalkan diberikan titik P itu adalah A1, A2, A3. Maka vektor posisi dari P adalah OP dengan O adalah titik koordinat pusat ya 0,0. Nah, atau biasa kita tulis P kecil, itu kita tulis vektor posisinya menulis ke bawah A1, A2, A3, atau bisa kita tulis sebagai vektor P adalah A1I ditambah A2J ditambah A3K. Besar vektor OP itu tinggal kita kuadratkan setiap elemennya, kemudian diakarkan. Sama seperti pada dimensi 2 ya. Hanya nambah satu elemen saja. Nah, kemudian jika diberikan suatu titik Q dengan koordinat B1, B2, B3, maka vektor PQ itu sama seperti sebelumnya, yaitu titik Q dikurangi titik P. Koordinat titik Q dikurangi koordinat titik P diperoleh B1 kurangi A1, B2 kurangi A2, B3 kurangi A3. Itu adalah koordinat atau elemen dari vektor PQ ya. Nah, atau bisa kita tulis sebagai vektor posisi menulis ke bawah, atau ditulis sebagai B1 dikurangi A1I ditambah B2 dikurangi A2J ditambah B3 kurangi A3K. Untuk panjang vektornya pun sama. Ya. Lalu bagaimana untuk operasinya? Operasinya pun sama. Misalkan di sini kita punya vektor A itu adalah A1I ditambah A2J ditambah A3K. Vektor B itu adalah B1I ditambah B2J ditambah B3K. Nah, maka A ditambah B, vektor A ditambah vektor B itu tinggal A1 ditambah B1I, A2 ditambah B2J, A3 ditambah B3K. Kalau A dikurangi B sama, berarti A1 dikurangi B1I, A2 kurangi B2J, A3 kurangi B3K. Seperti itu. Kalau ada sebuah konstanta dikalikan dengan vektor A, berarti K kali A1. Kemudian jangan K atau apa ya, Z. Saya ganti jadi P. Berarti P kali A1I tambah P dikali A2J tambah P kali A3K. Nah, seperti itu ya operasinya, sama saja seperti sebelumnya. Nah, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Saya akan masuk ke geometrinya dulu. Nah, baik, kita lihat secara geometri. Di sini saya sudah menuliskan ya sebuah titik A dengan koordinatnya 0,0 titik pusat. B itu adalah titik 2, 3, 6. 2 itu mewakili X, 3 mewakili
Y dan 6 mewakili Z. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada gambarnya. Nah, di sini ya, terlihat. Di sini X itu yang berwarna merah, Y itu yang berwarna hijau, dan Z itu berwarna biru. Sementara vektornya itu yang berwarna hitam. Nah, titik A ada di 0,0. X-nya itu yang warna merah sebesar 2. Kemudian Y-nya yang warna hijau sebesar 3 dan Z-nya sebesar 6. Jadi bisa kita lihat seperti ini gambarnya. Nah, ini ada di ruang dimensi 3. Nah, seperti ini ya. Terlihat jelas ya. Karena dimensi 3, maka akan ada panjang, lebar, dan tinggi. Seperti itu. Vektornya berarti ada di ruang, tidak di bidang datar. Nah, seperti itu ya. Sudah jelas, saya harap kita lanjut ke perhitungan secara aljabar. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Diberikan titik A dengan koordinat 5, 4, 6 dan titik B min 2, 5, 1. Tentukanlah vektor posisi AB dan panjang vektor AB. Cara menyelesaikannya, langkah awal adalah kita cari dulu vektor posisi AB. Jadi vektor posisi AB itu berarti koordinat titik B min 2, 5, 1 dikurangi koordinat titik A 5, 4, 6. Nah, kita kurangi, min 2 dikurangi 5, min 7. 5 dikurangi 4, 1. 1 dikurangi 6, min 5. Nah, ini adalah vektor posisi AB, atau boleh kita tulis min 7I ditambah J dikurangi 5K. Nah, ini adalah vektor posisi untuk AB. Lalu kita cari panjang vektor AB. Panjang vektor AB sama dengan besar vektor AB. Caranya kita tinggal kuadratkan saja. Min 7 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Di sini kita punya akar dari 49 tambah 1 ditambah 25. Jadi akar dari 75 itu sama dengan 5 akar 3. Nah, ini adalah panjang vektornya. Untuk ruang dimensi 3 tidak jauh berbeda dengan ruang dimensi 2. Hanya ditambah satu elemen saja, yaitu koordinat titik Z, koordinat Z, atau kalau dalam vektor posisi berarti K. Ya, kita lanjut ke perbandingan vektor. Baik, kita lanjut ke perbandingan vektor. Nah, pada perbandingan vektor di sini sudah ada gambar, ada vektor OA, vektor OB, dan vektor OP, di mana P itu berada di tengah-tengah AB. Dengan perbandingan AP berbanding PB adalah M berbanding N. Nah, di sini ada vektor OA, itu kita tulis A kecil, vektor B adalah B kecil, dan vektor P adalah P kecil. Nah, sekarang di sini kita punya bahwa AP perbanding PB adalah M berbanding N. Kita akan mencari koordinat, rumus umum untuk koordinat titik P. Nah, kita tahu bahwa AP itu adalah
AP itu berarti P dikurangi A. Seperti rumus sebelumnya pada pengurangan vektor ya. Berarti P dikurangi A dibagi PB itu berarti B dikurangi P. Nah, ini sama dengan M per N. Kita kali silang. N dikali P dikurangi A. Ini M dikali B dikurangi P. Ini berarti NP dikurangi NA sama dengan MB dikurangi MP. Nah, kita dekatkan yang ada variabel P-nya. Pindah ruas. Berarti MP ditambah NP itu sama dengan MB ditambah NA. Keluarkan P-nya, itu berarti M ditambah N. Ini berarti M, B ditambah NA. Nah, sisakan P, M tambah N pindah ruas, berarti MB ditambah NA dibagi M ditambah N. Nah, ini adalah rumus umum untuk mencari koordinat titik P. Nah, kita tinggal ganti si B dan A-nya dengan koordinat titik yang diketahui, koordinat titik A dan B. Misal, kalau si koordinat titik A-nya itu adalah X1, Y1, Z1, dan B-nya adalah X2, Y2, Z2. Maka koordinat titik P itu kita bisa ambil M, ini adalah perbandingannya ya. Nah, ini dikali koordinat titik B. Nah, berarti X2, Y2, Z2 ditambah N ini, jadi nanti akan ada 3 titik ya. Ini X1, Y1, Z1 dibagi M ditambah N. Nah, ini adalah rumus umumnya untuk mencari koordinat titik P. Nanti kita akan mencari bagaimana cara menyelesaikan untuk contoh soalnya ya. Baik, kita lanjut ke contoh soal ya. Di sini ada diketahui titik A adalah 2, 3, 4. Titik B adalah 9, min 11, dan 18. Tentukan koordinat titik P jika P membagi AB dengan di dalam dengan perbandingan 5 berbanding 2. Kita gambar dulu ya untuk lebih mudahnya. Nah, misalkan di sini nah, di sini kita tulis koordinat titik A. Di sini adalah 2, 3, 4. Nah, A itu ke P ada perbandingannya 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka di sini titik P ya. Lalu dari P ke B 2. 1, 2. Nah, berarti di sini adalah B dengan koordinatnya adalah 9, min 11, dan 18. Nah, ini titik P-nya ada di dalam, berarti P berada di tengah-tengah A dan B. Nah, kita ingat rumusnya tadi, mencari koordinat titik P itu adalah M dikali B ditambah N dikali A
dibagi M ditambah N. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana koordinatnya. Satu persatu kita selesaikan untuk XP. XP. Di sini M-nya M berbanding N itu berarti 5 berbanding 2. M-nya 5 dikali X, B-nya 9 untuk X ditambah N-nya 2 dikali 2 dibagi 5 ditambah 2. Ini berarti 45 ditambah 4 bagi 7 sama dengan 7. Sekarang untuk YP. 5 dikali min 11 ditambah 2 dikali 3. 5 ditambah 2. Ini berarti min 55 ditambah 6 dibagi 7. Ini berarti min 7 ya. Sekarang yang ZP. 5 dikali 18 ditambah 2 dikali 4 dibagi 5 ditambah 2. Berarti ini 90 ya. Ditambah 8 dibagi 7. Hasilnya 14 ya. Nah, jadi koordinat titik P adalah 7 min 7 14. Nah, ini untuk P yang berada di dalam. Kita lanjut ke P yang berada di luar. Nah, baik, kita lanjutkan. Di sini untuk contoh yang kedua, diketahui titik A adalah koordinatnya 2, 1, min 1. Dan titik B koordinatnya 7, 3, 8. Tentukan koordinat titik P jika titik P membagi AB di luar dengan perbandingan 3 banding 2. Nah, di sini ada kata di luar ya. Saya garis bawahi dulu. Di sini ada kata di luar, berarti si P itu di luar AB. Bagaimana cara menggambarnya? Nah, di sini misalkan misalkan di sini titik A. Kemudian P-nya ada di luar dan perbandingannya A ke P itu adalah 3. Berarti 1, 2, 3. Nah, berarti di sini titik P. Berarti B ada di sini. Karena B ke P itu ada 2 perbandingannya. Nah, kita lihat dulu di sini. Kan perbandingannya 3 banding 2. Itu untuk A ke P. Yang dimintakan AP berbanding PB. AP 3. Tapi lihat PB-nya. PB-nya dibalik. 1, 2. Berarti negatif 2. Dibalik. Nah, jadi di sini M-nya 3. N-nya adalah negatif 2. Gitu ya. Karena kalau 2 itu adalah B ke P, sementara di sini diketahuinya untuk menyelesaikannya harus menggunakan P ke B. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian untuk mencari nilai XP. Ingat rumusnya tadi M kali B ditambah N dikali A dibagi M ditambah N.
M-nya 3 dikali B-nya untuk X 7 ditambah N-nya min 2, A-nya adalah 2 dibagi M-nya 3 ditambah min 2. Ini berarti 21 dikurangi 4 ya, dibagi 1. Hasilnya 17. Sekarang untuk YP. YP, M-nya adalah 3 dikali B-nya 3 ditambah min 2 dikali 1 dibagi 3 ditambah min 2. Nah, ini berarti 9 dikurangi 2 ya. Bagi 1. Berarti ini 7. Ini ZP. Nah, untuk ZP berarti M3 kali 8 ditambah min 2 dikali min 1 dibagi 3 ditambah min 2. Di sini berarti 24 ditambah 2 ya, dibagi 1 hasilnya 26. Nah, jadi koordinat titik P adalah 17, 7, 26. Nah, itu adalah contoh soal untuk perbandingan pada vektor. Pertemuan kita kali ini sampai sini, kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.